Tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Penggunaan tanda baca. Fungsi dan contoh penggunaan. 1. Tanda titik. Untuk mengakhiri kalimat, berita atau pernyataan digunakan dalam penulisan angka, jam, daftar, dan bilangan ribuan, tidak dipakai di akhir judul atau kepala surat. 2. Tanda koma. Memisahkan unsur perincian dalam kalimat, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. 3. Tanda titik koma dan titik 2. Memisahkan kalimat setara yang berhubungan erat, digunakan untuk memisahkan unsur perincian yang sudah mengandung koma. Setelah pernyataan yang diikuti daftar penjelasan atau kutipan langsung. 4. Tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya sebagai mengakhiri kalimat tanya atau keraguan. Tanda seru menunjukkan perintah, emosi kuat, atau seruan. 5. Tanda petik dan tanda kurung. Tanda petik mengapit petikan langsung, judul, atau istilah khusus. Tanda kurung mengapit keterangan tambahan atau singkatan. 6. Tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung menyambung suku kata atau kata ulang, menghubungkan unsur bahasa Indonesia dan asing. Tanda pisah menyisipkan penjelasan tambahan dalam kalimat, menunjukkan rentang waktu atau penegasan oposisi. Kesalahan umum dalam menggunakan tanda baca. 1. Tanda titik salah digunakan di akhir judul atau subjudul, sering ganda di akhir kalimat, salah penempatan sebelum tanda kurung atau setelah singkatan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan unsur sejenis, salah penempatan setelah kata hubung dan tetapi karena, terlalu sering menggunakan hingga memecah kalimat. Titik 2 diletakkan setelah kata atau yakni atau tidak perlu, salah digunakan untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Titik koma tidak digunakan dalam daftar panjang yang sudah memakai koma, digunakan sebagai pengganti titik di akhir kalimat. Tanda petik salah memakai petik tunggal. Untuk kutipan langsung, lupa menutup tanda petik di akhir kalimat. Tanda kurung terlalu banyak kurung yang bersarang, salah penempatan titik setelah kurung penutup. Tanda hubung dipakai menyambung kata yang tidak perlu disambung, salah penulisan kata ulang. Tanda pisah diganti dengan tanda hubung biasa, di spasi di sekitarnya tidak sesuai. Unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah dari bahasa lain yang diadopsi dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian baik dalam penulisan maupun pengucapan, agar sesuai dengan kaidah bahasa penerima. Proses penyesuaian ejaan unsur serapan. 1. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan maupun pelafalan. 2. Asimilasi adalah proses penyesuaian yang lebih mendalam meliputi penyesuaian bunyi atau fonologis dan struktur kata atau morfologis agar kata serapan tersebut terasa menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata serapan dari bahasa asing, dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Belanda, bahasa Cina atau Tiongkok. Kaidah penulisan kata serapan sesuai PUBI. 1. Penyesuaian ejaan. 2. Penggunaan huruf. Dan 3. Penyesuaian bunyi atau lafal. 4. Bentuk tidak berubah. 5. Penggunaan imbuhan. 6. Konsistensi. Kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah. 1. Tidak mengikuti ejaan baku PUBI. 2. Penggunaan bentuk ganda. 3. Pemakaian kata serapan yang belum lazim. 3. Ketidaktepatan makna. 5. Kesalahan pemberian imbuhan. 6. Tidak konsisten dalam penggunaan istilah. 7. Penggunaan yang terlalu banyak atau overuse.